Tren kuliner yang kian berkembang ternyata tak meredupkan penjualan makanan rebus sederhana seperti jagung, ubi, pisang, dan kacang. Camilan rebus masih terbilang laris manis bersanding dengan makanan hits lain. Lantas, apa rahasianya hingga mereka tetap eksis seiring perkembangan dunia kuliner yang selalu up to date? Wah, ini tanjakan ya Pak ya. Selain berat, siapa bilang bahwa ini tuh nggak panas? Aslinya di depan saya itu panas banget karena si kompor ini memang menyala terus agar si jagung, kemudian pisang, ubi dan yang lainnya itu tetap hangat sampai kita pulang nanti. Wah, Bapak mah tahan panas. Duh, kacau bos. Yup, rebusan ini memang selalu disajikan dalam kondisi panas. Aroma khas yang keluar dari ubi dan jagung dengan kepulan asap di atasnya memang menjadi cara Sugun untuk menarik pembeli. Pak, ini kalau misalnya nggak nyala nih atau apinya kurang besar atau uapnya kurang panas, ini bisa rusak nggak sih Pak? Bisa. Baunya kurang harum. Kurang bau Sengit gitu ya Pak? Sengit ya gitu. Kayak gitu. Makanya si kompornya kompor itu harus nyala terus. nyala terus. Walaupun nggak kesentoran ini asap atau gimana ya harus. Mangkal di dekat apartemen atau perumahan, pembelinya tak hanya warga asli Jakarta, tapi juga pendatang dari berbagai daerah, bahkan luar negeri seperti Korea dan Arab Saudi. Makanan tradisional yang alami dan tanpa pengawet, seperti aneka rebusan yang dijual Sugun, memang kini semakin banyak penggemarnya. Menjadi pilihan orang-orang modern yang ingin hidup sehat. Uniknya, di setiap gerobak para penjual rebusan, mereka memiliki susunan yang hampir sama. Ini juga yang jadi rahasianya. Coba lihat deh. Jagung diletakkan tegak karena mudah lembek jika terlalu lama terkena tirisan air. Sama dengan ubi dan pisang yang juga lebih cepat matang dan hanya butuh panas yang stabil. Sedangkan kacang biasanya tahan terhadap panas tinggi sehingga diletakkan di bagian bawah pun tidak jadi masalah. Cara menata seperti ini memungkinkan uap air keluar dengan lancar tanpa menghambat aroma dan panasnya. Sugun yang sudah berjualan hampir 36 tahun tentunya sudah paham betul cara menata rebusan. Bahkan ia juga punya trik tersendiri. Ini gunanya kenapa ditaruh di pinggir? Ini gunanya biar kacang jangan jatuh. Ntar kalau ada yang beli kacang, ini taruh ke atas. Nih begini caranya. Oh, taruh di atas. Taruh atas. Berarti si jagung ini sebagai pagar dong. Pagar iya. Ini sebelum ini habis, ini belum bisa naik. Karena ini habis, ini baru naik lagi. Ini ditaruh di atas biar apa Pak? Biar nggak benyek? Biar nggak benyek juga, terus panasnya awor gitu. Biar panas juga. Kadang-kadang ada yang nggak mau panas, ada yang mau adem gitu. Ya namanya orang Jakarta, bang minta yang panas. Ya kalau yang panasnya kecil nggak mau, ngambilnya yang gede, yang adem. Yang adem gitu. Berjualan sejak pukul 4 sore hingga 1 malam, dagangannya hampir selalu habis terjual. Dibanderol dengan harga yang tak begitu mahal, mulai dari Rp6.000 per buahnya. Dalam satu hari, Sugun bisa mengantongi 800 hingga 1 juta rupiah. Tapi kadang juga ia harus membawa pulang kembali sisa dagangannya karena tak laku. Ini kalau misalnya nggak habis diapain sih Pak? Kalau saya nitip sama bos saya. Ini kalau nggak habis saya masukin freezer. Freezernya biar dingin dulu, ininya biar dingin adem dulu baru masukin ke freezer. Baru besok panasin lagi. Panasin lagi. Karena berjualan di sore hari, biasanya Sugun dan teman-teman yang juga tinggal bersamanya mengolah rebusan sejak pukul 10 pagi. Bahan-bahan rebusan dibeli di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, sepulang mereka berjualan sekitar pukul 1 atau 2 pagi. Masing-masing bahan beratnya 40 sampai 60 kg. Ini gimana sih Pak, Bapak bisa melihat kualitas, oh ini yang bagus ternyata jenis ini gitu. Ternyata Bapak punya pilihan sendiri. Kalau saya punya pilihan begini, pisang kepok itu enak banget. Nah, Jenis apa? Jenisnya kuning warnanya, dalamnya kuning. Kalau ini ubi kuningan, dalamnya kayak telur. Yang merah ini dari Bogor. Nah, manis juga. Manis juga. Jagung iya. Pak? Jagung
dari Bumiayu atau dari Pemalang, jagung Bonarsa. Semua bahan rebusan dicuci dulu dengan air mengalir, lalu disikat dengan cara manual. Maklum saja, buah-buah yang akan direbus ini dijual dengan kulitnya. Karena itu kulitnya harus bersih, tak ada lagi tanah yang masih menempel di kulit. Setelah bersih, barulah 100 kilo lebih bahan rebusan dimasukkan ke dalam periuk besar. Wah, ini ubi-ubi tadi dimasak dalam waktu 20 menit dengan dandang besar ini. Wah, ini udah benar matang ya Pak ya? Terlihat dari dia sudah empuk. Dan uniknya lagi dalam proses perebusannya tidak menggunakan bumbu apapun kecuali garam, kata bapaknya, itu pun cuma sedikit. Karena ini memang aslinya diambil dari pasar ataupun dari orang yang mengirim ya Pak, itu sudah manis. Makanya nggak butuh bumbu apa-apa. Wah, ini semua manis beneran Pak. Garam membantu mengeluarkan rasa alami dari jagung, ubi, dan kacang. Selain itu, garam juga membantu melunakkan buahnya saat direbus, bahkan menjaga warna tetap cerah sampai ke tangan pembeli. Dalam kondisi masih panas, rebusan diletakkan di atas gerobak yang bisa memuat isinya lebih dari 100 kg. Gerobak besar ini dibuat di Cirebon, sudah didesain khusus sesuai kebutuhan penjualan rebusan. Karena terbuat dari besi, jarang ada kerusakan berarti kecuali pecah ban. Di tengah gerobak terdapat kotak dari seng berbahan tebal yang tahan panas api. Nah, fungsinya sebenarnya air ini buat apa Pak? Ini buat ngangetin, Neng, biar mendidih keluar asapnya. Gitu. Jadi nanti hasilnya gimana? Hasilnya itu panas semua, hangat. Barang saya itu apa? Kayak buah ubinya, kacang, jagung, terus... Biasanya ini bisa bertahan berapa lama sih Pak untuk si dagangan Bapak ini? Ini dari jam 4 sore nyampe jam 2 malam. Anget terus? Anget terus, itu masih ada sisa air. Pulang dari dagangan, pangkalan masih ada air. Tinggal 2 gayung, 3 gayung. Pantesan dia setiap saya ngeliat di pinggir jalan itu yang ngepul terus gitu. Iya, oh berarti ini adalah karena si ini, karena si ada uap kompor ini. mawar. Dalam satu kali berjualan, pria 39 tahun ini bisa menghabiskan 3 tabung gas. 2 untuk merebus, 1 untuk menghangatkan rebusan di gerobak. Sekeliling sisi gerobak juga dilapisi aluminium tebal jenis logam yang bisa menahan panas agar tidak keluar. Nah ini kan ada sengnya, Neng. Jadi angkat semua barangnya antara ini. Kayak ubi, makanannya gitu. Nah ini dilapisin pakai karpet. Jadi bukan di sini aja yang panas, pinggiran itu juga panas. Panas juga. Ubi-ubian memang sudah dibudidayakan di wilayah Nusantara sejak zaman prasejarah, bahkan catatan arkeologi menunjukkan ubi sudah menjadi makanan pokok alternatif sebelum beras menyebar luas. Menyusul jagung yang masuk ke Indonesia dari Amerika Selatan setelah era penjelajahan pada abad ke-16, dan jagung termasuk tanaman pangan yang mudah dibudidayakan di berbagai daerah. Produksi yang melimpah membuat masyarakat Indonesia mulai mengolahnya. Caranya yang mudah membuat ubi dan jagung jadi makanan sehari-hari masyarakat Indonesia.